Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di dalam kajian rutin mengkaji kitab para ulama. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan syarah Alfiyah Ibnu Malik dari syarah Ibnu Aqil ya rahimahumullah. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tentang hal ya, yaitu di bait yang ke-336. Ya. Di sini dikatakan wal halu in urifa lafdhan fa'taqid nakirahu ma'nan kawahdaka jtahid. Dan hal itu jika dimakrifatkan secara lafaz maka yakinilah kenakirohannya secara makna seperti wahdaka ijtahid ya, atau ijtahid wahdaka. Wahda itu di situ menjadi hal tetapi dia ma'rifah. Ya, madhabu jumhurin nahawiyyin, madhab mayoritas para ulama nahwu, annal hala la takunu illa nakirah. Hal itu ya tidak ada kecuali nakirah. Jadi syarat daripada hal itu harus nakirah. Menurut jumhur para ulama ya, nanti ada sebagian kecil yang membolehkan dalam bentuk ma'rifah. Nah, ketika ada hal yang berbentuk ma'rifah, maka walaupun secara lafadznya itu ma'rifah, tetapi harus ya dianggap sebagai nakiro dalam maknanya. Jadi ada makna nakirohnya gitu. Wa anna ma warada minha mu'arrafan lafdzan fa huwa munakkarun ma'nan. Ya, dan sungguhnya apa yang datang darinya dari hal itu yang berupa ma'rifah mu'arrafan secara lafaz, maka dia itu adalah nakiro secara makna. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, ja'ul jamma al-ghafira. Ya, mereka datang dalam keadaan kumpulan yang banyak. Ya, wa arsalahal iraka. Ya, dan dia melepaskannya. Ya, iraka. Iraka itu berdesak-desakan untuk mengambil air. Dalam keadaan berdesak-desakan untuk mengambil air. Ini dalam syair ya, contoh di dalam syair. Ini kan al-iraka, al-jamma, ini kan ma'rifah. Hal tapi dia ma'rifah. Contoh lain, wajtahid wahdaka. Ya, bersungguh-sungguhlah
ya sendirian. Wa kallamtuhu fahu ila fiyya. Ya, aku berbicara dengannya dalam keadaan mulutnya berhadapan dengan mulutku. Artinya berbicara secara langsung. Ya. Al-jamma'a wal iraka wa wahdaka wa fahu ahwalun adalah hal. Wahia ma'rifatun dan itu semua adalah ma'rifah. Al-jamma'a ya menggunakan alif lam, al-iraq wahdaka diidopatkan kepada ma'rifah itu juga ma'rifah. Nah, domir ma'rifah. Fahu diidopatkan kepada ma'rifah juga ma'rifah. Semuanya ma'rifah walakinnaha mu'awwalatun binakirah, tetapi semuanya itu bisa ditakwilkan dengan yang nakiro. Jadi ada makna nakirohnya. At-taqdiru dan asalnya jauh. Jadi jauh al-jamma al-ghafiro itu bisa ditakwilkan, bisa dipahami makna nakirohnya jauh jami'an. Ya, jadi jami'an kan nakiroh menggunakan tanwin. Mereka datang dalam keadaan seluruhnya atau kumpulan yang banyak. Wa arsalaha mu'tarikatan. Ya, dan melepaskannya dalam keadaan berdesakan untuk mengambil air, mu'tarikatan. Wajtahid munfaridan. Jadi asal dari wajtahid wahdaka itu wajtahid munfaridan ya, munfaridan itu nakiro. Wa kallamtuhu musyafahatan. Kau berbicara ya dengannya dalam keadaan musyafahah, secara ngobrol tatap muka ya, mengobrol langsung. Ya, jadi ini nakiroh. Jadi ada makna nakirohnya ya di balik lafaz-lafaz yang ma'rifah tadi. Wa za'amal Baghdadiyuna wa Yunus ya annahu yajuzu ta'riful hali mutlaqan. Nah, ada sebagian kecil ulama ya tadi ya disebutkan. Dan di sini ada para ulama Baghdad dan juga Yunus bahwa boleh memakrifahkan hal secara mutlak bila takwil ya, tanpa perlu adanya takwil. Kalau tadi kan ditakwil ya, wahdaka itu ditakwil dengan munfaridan. Jadi kalau menurut para ulama ini tidak perlu ditakwil ya sudah saja. Karena menurut mereka boleh berupa ma'rifah. Fa'ajazu ya, maka mereka membolehkan ja'a Zaidun ar-raqiba. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Ar-raqiba ma'rifah menggunakan alif lam. Harusnya kalau menurut mayoritas ya ja'a Zaidun raqiban gitu. Wa fassala al-kufiyun, sedangkan para ulama Kufah itu membagi ya, merinci, faqalu ya, mereka berkata intadammanatil halu ma'na syarti sahha ta'rifuha. Ya, jika hal itu mengandung makna syarat, maka benar ya menjadikannya ma'rifah. Jadi ada syaratnya, kalau para ulama Kufah mensyaratkan harus halnya mengandung makna syarat, wa illa fala. Dan jika tidak mengandung makna syarat, maka tidak boleh. Wa mithalu ma tadammana makna syarti, dan contoh ya yang mengandung makna syarat, Zaidun ar-raqiba ahsanu minhul masyiyah.
Zaid yang berkendara, ya, dia dalam keadaan berkendara itu lebih baik darinya daripada dia dalam keadaan berjalan. Farrokib wal masyi, rokib dan masyi itu halani adalah dua hal. Wa soha ta'rifuhuma, boleh, benar, ya, memakrifahkan keduanya menggunakan alif lam, ar-rokib al-masyi. Lita'awulihi ma bisyarti, karena keduanya bisa ditakwilkan dengan syarat. Jadi tadi dikatakan mengandung makna syarat, jadi bisa ditakwilkan kepada syarat. Idzit taqdiru, di mana asalnya Zaidun idza raqiba ahsanu minhu idza masya. Zaid apabila dia berkendaraan, menunggangi kendaraan, itu lebih baik darinya, ya, daripada apabila dia berjalan. Nah, di sini jadi idza raqiba ahsanu, ini idza raqiba ini syarat. Ya, apabila berkendara itu, maka itu syarat. Ya, jadi dalam kalimat di atas itu mengandung makna syarat karena bisa eh, dikembalikan asalnya adalah seperti ini. Ya, jadi Zaidun ar-raqiba ahsanu minhul masya. Ya, jadi asalnya adalah Zaidun idza raqiba ahsanu minhu idza masya. Itu menurut ulama Kufah. Fa'ilam tataqaddam bisyarti, ya, dan maka jika tataqaddar, ya, ditakdirkan, dipahami asalnya, ya, dengan adanya syarat, ya, maka tidak sah memakrifahkannya. Fala taqulu, maka tidak boleh kamu mengatakan ja'a Zaidun ar-raqiba. Ya, tidak boleh. Ini berbeda dengan ulama yang kedua tadi, ya. Ulama Baghdad dan Yunus, itu boleh kalau menurut mereka secara mutlak. Kalau menurut ulama Kufah ada syaratnya, harus mengandung makna syarat. Jadi kalau dikatakan ja'a Zaidun ar-raqiba itu tidak boleh. Idza yasihu, di mana tidak sah, ja'a Zaidun in raqiba. Tidak bisa ditakdirkan seperti ini. Ya, Zaid datang jika dia berkendara, itu tidak bisa, sehingga tidak sah. Ya, tapi tentu yang lebih kuat adalah menurut jumhur para ulama tadi itu, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa hal itu harus nakiro. Ketika ada lafaz-lafaz yang datang dalam keadaan ma'rifah seperti tadi itu harus ditakwilkan, ditakdirkan lafaz yang nakirohnya, mengandung makna nakirohnya. Jadi begitu, ya. Nah, kemudian bait berikutnya 337, ya. Wa masdarun munakkarun halan yaqa bi kasratin kabagtatan Zaidun tala'. Dan masdar itu dinakirohkan dalam keadaan hal terjadi. Terjadi bikasrotin, banyak, jadi banyak terjadi, seperti kata bagtatan. Ya, Zaidun tola, ya, Zaid datang dalam keadaan tiba-tiba, bagtatan. Hakul hali an yakuna wasfan. Hak, ya, hal itu dia adalah berupa sifat. Jadi secara asal hal itu adalah berupa sifat. Apa wahwa, dia maksudnya adalah madalla ala maknan wa sahibihi, yang menunjukkan kepada satu makna dan pelakunya. Ya, di sini dicontohkan bisa berupa qaimin, ka qaimin, isim fa'il berarti.
Karena isim fa'il itu kan menunjukkan makna berdiri dan orangnya. Jadi yang berdiri dan pelakunya. Jadi yang berdiri orangnya. Menunjukkan kepada dua. Wahasanin. Nah ini contoh dari sifat musyabahah. Ya Hasan. Dia itu bagus. Jadi orang itu bagus. Jadi mengandung makna dan orangnya. Wa madrub ya. Contoh yang ketiga isim maf'ul. Yang dipukul ya, maknanya dipukul, menunjukkan orangnya yang gitu kan, yang dipukul, orang yang dipukul atau tidak hanya orang ya. Jadi yang jelas menunjukkan kepada makna dan orangnya sahibihi. Fauquha masdaron ala khilafil asli. Ya, ya maka adanya hal itu dalam keadaan masdar itu menyalahi asal. Masdar itu hanya menunjukkan kepada makna saja, tidak ada orangnya. Jadi misalnya dorban itu kan memukul ya atau pukulan, itu hanya makna saja, tidak mengandung makna orang yang nggak ada. Masdar itu kan madalla ala hadatsin jarodan anizaman, yang menunjukkan kepada kejadian ya, makna satu makna yang kosong dari waktu. Jadi tidak ada mengandung makna orangnya. Sehingga kalau ada hal berupa masdar itu menyalahi asal. Idza dilalata fihi ala sahibil mana, di mana ya di dalam masdar itu tidak mengandung petunjuk terhadap sahibil makna. Ya yang orang yang terkait dengan makna tersebut, dengan pekerjaan tersebut. Waqad katsura maji'ul hali masdaron nakiratan. Dan sungguh banyak datangnya hal dalam keadaan masdar yang nakiro, yang berupa nakiro. Ya, seperti di dalam bait tadi ya dikatakan wa masdarun munakkarun ya halan yaqa bi katsratin, banyak. Ya, walakinnahu laisa bimakis, tetapi itu tidak dikiaskan, tidak bisa dikiaskan. Jadi artinya hanya didengar saja dari orang-orang Arab. Kita tidak sembarang untuk membuatnya gitu ya. Limaji'ihi ala khilafil asli, karena datang menyalahi asal. Minu wa minu, dan diantaranya, diantara contohnya yang dikatakan oleh orang-orang Arab, Zaidun tola'a bagtatan. Zaid telah datang dalam keadaan tiba-tiba. Nah, bagtatan itu masdar. Masdarun nakiroh. Wa huwa mansubun alal hal, dan dia mansub ya sebagai hal. Ya, dalam kondisi hal, jadi bagtatan itu hal. Tapi dia berupa masdar. Wat takdir, nah tetapi harus ada takdirnya juga ya, jadi ditakdirkan secara asalnya bagaimana ya, artinya yang tidak menyalahi kaidah asalnya. Wat takdiru, dan asalnya adalah Zaidun tola'a bagitan, jadi asalnya bagitan, isim fa'ilnya datang dalam keadaan tiba-tiba. Ada madhabu Sibawaihi ya wal jumhuri, dan ini adalah madhab Sibawai ya bapak ilmu nahu ya, wal jumhur, dan mayoritas para ulama. Jadi itu ya madhab mayoritas ulama dan Sibawai. Nah, sedangkan yang lain ya seperti al-akhfash wa dhahab al-akhfash wal mubarid ya, dan mubarid ila annahu, ini dua ulama besar dalam nahu, akhfash dan mubarid.
ya berpendapat bahwa dia mansubun alal masdariyah, ya mansub sebagai masdariyah. Masdariyah maksudnya maf'ul mutlak, ya sebagai maf'ul mutlak. Wal amilu fihi mahdzuf, amil di dalamnya itu dibuang. Wat taqdir, dan asalnya tala'a zaidun iya bagatu bagtatan. Jadi begitu. Jadi mereka memandang tidak boleh berupa masdar, sehingga yang masdar itu dianggap sebagai maf'ul mutlak dari fiil yang dibuang, dari amil yang dibuang, yaitu iya begotu asalnya. Dia datang sama secara makna, ya. Secara tiba-tiba. Ya begotu fiil dari bagtatan. Bagota ya begotu. Fayab gotu, maka ya begotu indahuma menurut keduanya akhfas dan mubarid. Huwal hal, yaitu hala bagdatan, bukan bagdatan. Jadi yang menjadi halnya fiil ya begotunya. Jadi berupa jumlah fiil ya halnya itu. Bukan bagdatan, sedangkan bagdatannya maf'ul mutlak. Wa dhahabal kufiyuna ila annahu mansubun alal masdariyati kama dhahaba ilaihi. Para ulama ahli Kufah, ulama ahli Kufah, tentu jumhur dan Sibawayh itu tadi adalah ulama Basroh, ya, para ulama nahu yang memang menjadi pentahqiq ya dari ilmu nahu ini, sehingga menjadi kuat jadi tangan mereka, menjadi matang kaidah-kaidah nahu tasrif ini. Nah, sedangkan para ulama Kufah itu berpendapat bahwa dia itu mansub dalam kondisi masdariyah atau maf'ul mutlak, sebagaimana yang dikatakan oleh keduanya Akhfas dan Mubarid. Jadi para ulama Kufah sama memandangnya sebagai maf'ul mutlak, hanya beda memandang amilnya yang mana. Walakin nasiba lahum lahu indahum al-fi'lul madhkur wa huwa tala'a lita'wilihi bi fi'lin min lafzil masdar. Nah, jadi tetapi yang memansubkan baginya, yang memansubkan kepadanya, yang memansubkan kepada masdariyah itu, indahum menurut mereka adalah fi'il yang disebutkan, yaitu tola'a. Jadi yang menjadi amilnya tola'a. Beda dengan Afas dan Mubarid yang menjadikan amilnya itu yang dibuang, yaitu yabgotu. Kalau ini ya sudah amilnya yang ada saja, jadi tola'a. Karena fi'il tersebut ditawilkan dengan fi'il dari lafaz masdarnya. Wa takdir, dan asalnya ya fi qaulika Zaidun tola'a bagtatan, Zaid datang dalam keadaan tiba-tiba, itu ditakdirkan oleh para ulama Kufah Zaidun bagota, ya bagtatan. Jadi tolaknya itu dimaknai bagota dengan fiil yang sama dengan masdarnya. Fayu awilun, maka mereka mentakwilkan tola'a bi bagota, tola'a dengan bagota. Wayansibuna bihi bagtatan, dan mereka memansubkan ya oleh karena tola'a tersebut kata bagtatan. Jadi itu ya perbedaan para ulama ya di dalam memandang masdar yang menjadi hal. Ya tentu yang menjadi pegangan adalah pendapat mayoritas ya para ulama dan Sibawayh yang boleh ya berupa hal, berupa masdar, tetapi terus tetap harus ada takdirnya ya asalnya yang sesuai ya dengan ketentuan asal, yaitu berupa sifat, baik itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah.
Ya, kemudian bait berikutnya 338 dan 39. 339. Walam yunakar ghaliban dzul hali apa? Tidak dinakirkan ya secara biasanya yang menjadi hal in lam yata'akhir ya jika tidak datang belakangan au yukhassas atau dikhususkan au yabin min ba'di nafin atau dia jelas setelah nafi ya atau yang semisal dengannya kala ia bimruun alam riin mustashala. Ya, ini contohnya ya bagi imruun alam riin mustashala. Ya, mustashala itu maf'ul apa namanya halnya ya. Hakku sahibil hal ini maksudnya yang menjadi sahibul hal ya, ketentuan bagi sahibul halnya. Ya, jadi untuk sahibul hal itu biasanya tidak dinakirohkan kecuali dia diakhirkan, ya dikhususkan dan sebagainya. Jadi hakku sahibil hal an yakuna ma'rifah. Ini jadi sekarang membahasnya sahibul halnya bukan halnya. Jadi sahibul hal itu kan adalah yang diberi keterangannya, diberi yang dijelaskan kondisinya. Ya, misalnya kalau ja'a Zaidun rokiban, ya, rokiban itu halnya, nah sahibul halnya itu Zaidunnya. Jadi ini membahas tentang sahibul hal. Ya, hak bagi sahibul hal adalah keadaannya ma'rifah. Seperti Zaidun kan ma'rifah. Wala yunakaru fil ghalib, ya tidak dinakirohkan dalam kegalibannya illa inda wujudi musawigin kecuali ya ketika adanya sebab yang menyebabkan ya. Wa huwa ahadu umur, dia adalah salah satu dari beberapa perkara berikut ini. Minha di antaranya an yataqaddamal halu alan nakiro. Ya, hal didahulukan terhadap yang nakiro. Ya, nahu fiha qaiman rajulun. Jadi alasan pertama, sebab pertama sohibul hal boleh dinakirohkan adalah ketika halnya didahulukan daripada sohibul hal. Contoh fiha qaiman rajulun, padanya qaiman dalam keadaan berdiri rajulun seorang laki-laki. Jadi rajulun sohibul halnya. Dia diakhirkan dan halnya didahulukan qaiman sehingga dia boleh dalam kondisi nakiro rajulunnya. Wa qauli syair, dan seperti perkataan ahli syair wa ansyadahu Sibawi, dan Sibawi menyenandungkannya ya. Wabil jismi minni bayinan law alimtihi syuhubun ya wa in tashhidil aina tashhadi. Ya, jadi ini syair yang berkaitan tentang apa namanya kecintaan ya seorang laki-laki pada perempuan ya. Jadi jasadku ya apa jasad dariku itu jelas kalau kamu lihat, kalau kamu ketahui dia syuhubun berubah warna. Jadi karena kecintaannya itu bisa
merubah warnanya, syuhub. Ya, wa in tastashhidi, ya jika kamu apa namanya, meminta saksi gitu ya, al-aina tashhadi, maka apa, mata kepada mata ya, maka dia mata itu akan memberikan saksi. Ya, jadi maksudnya wahai kepada perempuan ya, kalau kamu tahu kondisiku ya karena cinta itu, kondisi jasadku ya itu, maka kamu akan merasa kasihan ya, merasa iba ya, karena jasadnya ya berubah warna ya dan sebagainya, berpengaruh ya kepada jasadnya. Jadi itu ya syairnya. Nah, di mana yang kita jadikan syahid ya di dalam apa namanya pembahasan ini, wabil jismi ya mini bayinan lau alim tihi syuhubun. Nah, itu halnya didahulukan yaitu bayinan, dan sohibul halnya syuhubun ya diakhirkan dan dia nakiroh. Wa ka qawlihi wa mala manafsi mislaha lilaimun wala sadda faqri misluma malakat yadi. Ya, tidak ada yang mencela diriku sepertinya ya bagiku seorang pun yang mencela, dan tidak ada yang menutupi kefakiranku seperti apa yang dimiliki oleh tanganku. Ya, maksudnya adalah celaan ya, penyesalan yaitu tidak bermanfaat kecuali datang dari diri seseorang sendiri ya, dari dirinya sendiri, karena hal itu menunjukkan bahwa dia merasa salah. Dan sungguhnya harta yang menutupi kefakiran itu adalah yang dimiliki oleh seseorang manusia tersebut, bukan yang ada di tangan orang lain. Ya, faqaiman, maka kata qaiman halun min rajul. Ya, adalah hal daripada rajul ya, seperti contoh yang pertama tadi ya, apa? Fiha qaiman rajulun. Ya, qaiman hal daripada rajul. Wa bayinan halun min syuhub, tadi yang saya sebutkan. Bayinan karena dia didahulukan ya. Hal daripada suhub, sahibul halnya. Wa mislaha, dan kata mislahat pada syair yang ketiga tadi, wa mala manafsi mislaha, mislaha itu hal min laimin, daripada laim. Nah, kalau mislaha itu halnya dia ma'rifah ya kan, karena tidak diropatkan kepada hak ya, domir ma'rifah. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah laimunnya, sahibul halnya yang berupa nakiro karena diakhirkan. Ya, jadi itu musawig yang pertama yang membolehkan sahibul hal dalam keadaan nakiro. Didahulukan gitu ya, apa halnya, dan sahibul halnya diakhirkan. Yang kedua, wa minha an tukhassasan nakiratu biwasfin. Nakiro dikhususkan dengan sifat au bi idofah, atau dengan idofat. Wa misalu ma takhassasa biwasfin. Contoh yang dikhususkan dengan sifat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakimin amron min indina. Fiha yufraku ya, padanya
di malam Lailatul Qadar ya kalau tidak salah, ya diputuskan ya seluruh urusan yang bijaksana ya dengan urusan dari sebagai urusan atau dalam keadaan urusan yang berasal dari sisi kami. Wa kaqauli syair, dan seperti perkataan syair, najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna wa asya yad'u bi ayatin mubayyinatin fi qaumihi alfa amin ghaira khamsina. Ini dalam syair ya. Ya, jadi engkau engkau telah menyelamatkan wahai Rob ya Nuh dan mengabulkan ya doa kepadanya di dalam perahu ya di lautan. Dia hidup berdoa dengan atau mengajak dengan ayat-ayat yang jelas pada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Wa mithalu ma takhassasa bil idafah. Ini enggak dijelaskan ininya. Ya, jadi dalam contoh ini ya yang mana yang menjadi sahibul halnya pihayu puraku ya kullu amrin hakim amran min indina. Ya, yang nakiro itu dikhususkan dengan sifat. Ya, yaitu apa? Yaitu kullu amrin ya. Yufraku kullu ya kullu amrin. Kullu amrin itu adalah sebagai sahibul halnya, lalu dikhususkan dengan sifat hakimin, ada sifatnya. Kullu amrin hakimin. Jadi diberikan sifat. Ya, sehingga dia bisa dalam kondisi nakiro. Ya, wa fi fulukin najaita wastajabta lahu. Ini mana yang menjadi sahibul halnya? Masyhunan ini yang menjadi halnya ya masyhunan. Najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin. Ya, jadi nuhan yang menjadi sahibul halnya ya, dan dia diberikan sifat fi fulukin mahirin filiam, ini sifatnya berupa jar majrur ya, simbol jumlah. Wa mithalu ma takhassasa bil idhofah, dan contoh yang dikhususkan dengan idhofah qaulu ta'ala fi arba'ati ayamin sawa'an ya lis-sa'ilin.
Ya, dalam empat hari arba'ati ayamin sawaan ya. Itu dalam 4 hari. Nah, 4 hari ini adalah sohibul halnya, sawaan ini halnya. Sawaan hal daripada arba'ata ayam dan arba'ata ayamin ini diidopatkan ya arba'ati. Arba'ati ini mudhof, ayamin mudhof ilaih. Ya, karena diidopatkan kepada nakiroh ya nakiroh, ayamin nakiroh sehingga arba'atinya nakiroh. Berarti sohibul halnya ini nakiroh. Kenapa dia bisa nakiroh? Karena diidopatkan kepada ayamin. Sedangkan sawaannya adalah halnya. Begitu ya, itu baru 2 ya kita bahas tentang yang membolehkan penyebab sohibul hal bisa nakiroh. Sampai situ dulu mungkin ya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kali ada yang sedikit yang ditanyakan, silakan. Jadi kalau tidak ada kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu fiik. Amin.